Salam Ibu Bapak, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, saat ini kita berjumpa kembali dengan saya MBS melalui program Pesan Suara 5 Menit via YouTube. Hari ini yang ke-115 dengan tema Kristus Pengendali Hidup Kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih setiamu yang senantiasa menjaga dan melindungi kami sampai saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkenan berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini dari 2 Korintus 5 ayat 15 yang berkata demikian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ibu bapak saudari yang dikasihi Tuhan, setiap waktu kita diperhadapkan dengan banyak pergumulan. Salah satunya adalah pergumulan bagaimana agar kita hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Kita bergumul untuk menaklukkan keinginan daging, tapi seringkali kita tidak berdaya dan kalah. Karena pada dasarnya roh memang penurut, tetapi daging lemah, seperti tertulis dalam Matius 26 ayat 41. Selama keinginan daging kita begitu dominan, maka langkah hidup kita sepertinya akan dikendalikan oleh daging. Rasul Paulus menegaskan dalam Galatia 6 ayat 8 demikian. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Sebagai seorang Kristen, kita adalah pengikut Kristus. Kamus Webster juga mendefinisikan orang Kristen sebagai orang yang mengaku percaya kepada Yesus sebagai Kristus. Seperti tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia adalah di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Artinya, hidup kita sudah seharusnya meneladani Kristus dengan menempatkan Dia sebagai pemegang kendali hidup kita. Pertanyaannya, siapakah yang selama ini mengendalikan hidup kita? Diri sendiri ataukah Kristus? Jika Kristus yang mengendalikan hidup kita, maka semua akan tampak jelas dan buah-buah yang kita hasilkan. Dari buah-buah yang kita hasilkan, sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Sebuah kapal akan sanggup mengarungi lautan lepas meski harus melewati ombak dan gelombang. Jika berada di bawah kendali nahkoda yang handal, kenyamanan dan keselamatan penumpang pesawat terbang sepenuhnya ada di tangan sang pilot. Kehidupan kita pun seperti sebuah kendaraan yang berjalan dan memerlukan kendali kehidupan. Jika Kristus yang memegang kendali, maka perjalanan kita sepenuhnya ada di tangan Tuhan, dan kita pun akan dituntun Tuhan di jalan yang benar. Sebab segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Tertulis dalam Mazmur 25 ayat 10. Bagian kita adalah taat dan memiliki penyerahan total kepada kehendak Tuhan. Sebab sasaran utama hidup orang Kristen adalah menjadi serupa dengan Kristus. Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih atas pencerahan-Mu bagi kami hari ini, bahwa Kristuslah pengendali hidup kami. Bagian kami adalah taat dan memiliki penyerahan diri total kepada kehendak Tuhan.
sebab sasaran utama hidup kami adalah menjadi serupa dengan Kristus. Sekarang kami berdoa ya Tuhan bagi saudara kami yang sakit, yang sedang dirawat di rumah atau di rumah sakit. Kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkannya. Kami berdoa bagi yang bergumul dengan berbagai macam masalah kehidupan ini, masalah rumah tangga, masalah teman hidup, kebutuhan keuangan, masalah pendidikan, juga masalah pekerjaan. Kiranya Tuhan berkenan menolong dan memberikan jalan keluar. Kami berdoa bagi para korban bencana alam, gempa bumi, tanah longsor di Cianjur khususnya, dan juga gunung meletus di Lumajang, dan juga banjir di mana-mana. Kiranya Tuhan berkenan menghibur dan menguatkan mereka para korban. Kami berdoa bagi pemerintah, aparat keamanan, para relawan, juga para donatur. Kiranya Tuhan berkenan memberkati mereka. Berkatilah ya Tuhan seluruh aktivitas kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karena Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.